Setelah menonton film Spider-Man No Way Home sebanyak 4 kali, dibandingkan dengan easter egg ataupun referensi, gue jadi mau tahu tentang detail-detail kecil yang ada di film ini yang mungkin dilewatkan oleh beberapa orang. Dan mari saja kita cari tahu detail-detail kecil apa saja yang mungkin banyak orang lewatkan dari film ini. Di awal film diperlihatkan MJ mengenakan kalung Black Dahlia yang sudah dibeli Peter di Venesia, tepatnya di film Spider-Man Far From Home. Karena ada hiasan yang bernuansa Halloween yang mana mengingatkan Peter kepada Doctor Strange, berarti kejadian di Spider-Man No Way Home terjadi di bulan Oktober. Sementara di akhir film ditunjukkan sudah masuk musim dingin, kira-kira bulan Desember, yang berarti jarak antara final battle dengan ending adalah sekitaran 2 bulan. Mark yang dipegang Doctor Strange bertuliskan O for gambaru sake, yang dibaca O for fuck's sake, pelesetan untuk makian O for fuck's sake. Mungkin ada yang heran di mana kacamata idet yang dipakai oleh Peter di film Far From Home, yang mungkin bisa saja sangat membantu dia. Kacamata itu sebenarnya sempat diperlihatkan masih ada, tapi masalahnya semua drone milik Stark sudah disita untuk diselidiki oleh pihak berwajib akibat dari kejadian di London di akhir film Far From Home. Merujuk ke perkataannya, sepertinya Dr. Octopus ditarik ke universe MCU sesaat setelah dia mencekik Tobey Maguire. Itu berarti dia belum mengorbankan dirinya, dan itu kenapa dia masih kelihatan jahat di film ini. Terlihat di akhir film, Ned sempat memakai jubah Doctor Strange. Dengan kemampuan sihirnya, bisa saja Ned jadi sorcerer di masa depan. Moral sekolah Midtown milik Peter Parker, terdapat banyak sosok yang berkontribusi bagi dunia pengetahuan, dan termasuk di sana ada Hank Pym, Dr. Erskine, dan bahkan Howard Stark. Perubahan panggilan Peter dari Sir ke Stephen, ke Sir lagi lalu ke Stephen lagi memang menarik. Tapi tahukah kalian kenapa dia tidak memanggil dengan nama Strange? Itu karena di film Infinity War ketika berkenalan, Stephen menggunakan nama Strange. Jadinya Peter mengira Strange hanyalah nama superhero dari Stephen. Tempat tujuan Wong dari Sanctum Sanctorum terlihat seperti kamar Taj, tempat pelatihan penyihir dan markas dari Sorcerer Supreme yang terletak di Nepal. Dengan penampilan berupa punya rambut, Wong terlihat mirip dengan penampilan dunia nyata aktornya, yaitu Benedict Wong. Strange mengatakan dia mengikuti dan menangkap Lizard di selokan, yang mana di Lizard memang punya markas rahasia di selokan yang ditemukan oleh Spider-Man Andrew Garfield di film Amazing Spider-Man. Entahlah, mungkin karena Wong sekarang jadi Sorcerer Supreme, atau mungkin hanya Strange yang malu sihirnya gagal, Dr. Strange pernah berkata ke Peter bahwa hentikan semua penjahat sebelum Wong tahu. Sepertinya Max Dillon atau Electro berada di gardu listrik untuk mencas kekuatannya. Selain itu, di awal kemunculannya dengan full model listrik, warna listriknya adalah biru. Dan mungkin karena menyerap listrik yang berbeda, atau mungkin karena memang berpindah universe, maka warna listriknya yang tadinya biru menjadi kuning. Masih jadi pertanyaan bagaimana Max Dillon alias Electro bisa ke universe MCU padahal dia tidak pernah tahu identitas asli dari Spider-Man. Atau mungkin bisa jadi dia adalah Electro dari universe yang berbeda dengan yang kita lihat di film Amazing Spider-Man 2. Atau dia dihidupkan kembali di Amazing Spider-Man Universe, lalu kemudian dia tahu identitas dari Spider-Man. Bisa jadi alasan kenapa warna listrik Electro sekarang berbeda adalah karena efek perpindahan universe, mirip dengan alat penghancur Infinity Stone yang tidak bekerja ketika berpindah universe di series What If. Cukup bagus detail dari handphone Peter yang layarnya retak karena dibawa selama pertarungan. Dengan kembalinya para penjahat setelah disembuhkan ke universe mereka masing-masing, maka bisa saja itu membuat cabang baru dari universe. Dengan kata lain, para penjahat ini sudah menjadi makhluk Nexus yang mungkin nantinya akan ditumpas oleh TVA. Spider-Man yang memakai Cloak of Levitation mengingatkan kita ke Spider-Man dari series What If. Ned bisa menggunakan sihir sebenarnya sudah terlihat sejak dia berpisah dengan Peter di ruang bawah tanah Doctor Strange. Terlihat ada percikan saat Ned dan Peter sedang melakukan jabat tangan andalan mereka. Ketika Electro menghadap ke CCTV di apartemen, sekilas terlihat CCTV langsung seperti mengalami gangguan. Apakah ini berarti kekuatan Electro juga bisa berpengaruh ke alat elektronik? Lambang laba-laba emas di tengah kostum Spider-Man berasal dari energi nanotech yang ditransfer kembali oleh Dr. Octopus, di mana sempat menempel di tentakel miliknya. Terlihat jelas perbedaan sifat antara Spider-Man Tobey Maguire dengan Andrew Garfield, di mana Andrew lebih suka show off dengan selalu memakai kostum Spider-Man dan memperkenalkan dirinya sebagai Spider-Man. Sementara Tobey lebih merendah dengan hanya mempersiapkan kostum jika dibutuhkan. Dan obor di patung Liberty yang diganti dengan shield Captain America membuat penghormatan yang berharga untuk sang hero, terutama untuk negara Amerika Serikat. Lizard yang mengejar MJ dan Nate sepertinya merujuk ke adegan pertarungan
antara Spider-Man melawan Lizard di dalam sekolah. Dan sebenarnya Doctor Strange sempat membuat penampilan di film Spider-Man versi Tobey Maguire, namun hanya sekedar disebutkan namanya oleh J. Jonah Jameson. Ketika multiverse retak dan mulai terbuka, terlihat seperti semacam siluet dari beberapa sosok, seperti yang membawa tombak kemungkinan adalah Kraven the Hunter. Peter yang awalnya ingin memberitahu MJ siapa dia, kemungkinan mengurungkan niatnya setelah dia melihat luka yang ada di kepala